Kita akan bicarakan tentang terma al-khauf atau bahasa Indonesianya takut. Ini berulang-ulang diucapkan. Tetapi oleh karena ini kajian terminologi tentu ya sangat sempit sekali. Yeah. Mungkin dari sudut pandang seperti yang nggak ada artinya, karena hanya membentuk satu persepsi, membangun persepsi yang betul, itu dulu persoalannya. Jadi kita jangan ngomong banyak-banyak dulu, kamu paham nggak? Gitu. Seringkali kalau tidak nanti menjadi stereotip kayak Beo ngomong banyak-banyak tapi nggak tahu artinya, itu masalahnya. Nah, oleh karena itu saya dalam membangun pemikiran ini lihat tadi ternyata strateginya adalah kita mengambil bagian yang paling penting tapi nggak banyak. Ya, itu karena saya udah tua jadi nggak keburu. Minimal bisa menyumbangkan sesuatu lah. Sebelum menjelaskan makna takut atau dalam bahasa agama disebut al-khauf, ada beberapa terma yang berbeda tetapi punya kemiripan. Mari perhatikan beberapa ayat di bawah ini. Ini nanti namanya kajian filologi namanya. Karena dari sejarah bahasa sendiri berdasarkan teks-teks kuna yang ada kita gali maknanya apa. Tentu akan berbeda dengan sekarang. Pertama, satu di Quran surat Al-Baqarah ayat 40 yang berbunyi wa iyaya farhabun. Artinya hanya kepada aku sajalah engkau harus takut. Di sini dari kata ruhbah. Takut tapi katanya ruhbah. Yang kedua Quran surat An-Nahl ayat 50 wa iyaya fattaqun. Artinya hanya kepada aku sajalah engkau harus takut. Sama. Tapi di sini katanya dari kata takwa. Yang ketiga surat Al-Maidah ayat 44 fala takhshawun nasa wakhshawni. Artinya jangan takut kepada manusia tapi takutlah kepadaku. Di sini yang digunakan kata khosyah. Yang pertama ruhbah, yang kedua takwa, tiga khosyah. Mananya takut semua bahasa Indonesianya. Ini menjadi bingung, makanya perlu dijelaskan. Yang keempat Quran surat Fatir ayat 28 yakhafuna rabbahum min fawqihim. Artinya mereka takut kepada Tuhannya dari atas, dan titik-titik selanjutnya di sini dengan menggunakan kata al-khauf. Jadi ada 4 terma ar-ruhbah, at-taqwa, apalagi itu khasyah dan al-khauf. Sehingga kata takut dinyatakan Al-Quran dengan terma yang berbeda. Yang pertama yaitu ar-ruhbah, yang kedua at-taqwa, yang ketiga al-khasyah, dan keempat al-khauf. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa variasi seperti ngeri, seram, mencekam, dan sebagainya. Tentu tidak mudah dengan komparasi begitu saja bahwa khauf berarti seram, enggak juga. Masing-masing punya spesifikasi yang berbeda. Ya. Melainkan harus kita kembalikan kepada filologi bahasa masing-masing. Apa saja ketika berbeda dengan aslinya maka harus diberi terma sendiri. Karena nama itu sendiri gunanya adalah untuk membedakan dengan yang lainnya. Maka ketika ikan gabus itu masih sebesar jarum namanya bayong. Kalau sebesar jempol tangan namanya kincling. Kalau besar namanya kocolan. Kalau sebesar lengan namanya boncel. Kalau sudah besar paha namanya deleg. Itu satuannya sama itu juga binatangnya, tetapi diberi nama karena fasenya berbeda. Ada zigot, ada janin, ada embrio, ada bayi, ada anak-anak, ada kakek-kakek, ya manusia juga. Itu dari sisi umurnya. Kemudian juga dari sisi adanya pergeseran.
karena sudah berbeda dengan aslinya. Yang buat minum namanya gelas, kalau ada pegangannya namanya cangkir, kalau besar namanya muk, kan seperti itu. Nah ini secara mendetail sehingga kita ketika berpikir itu ada landasan pemikiran, ada berdasarkan persepsi yang benar. Kalau tidak nanti bisa bertengkar. Makanya saya sering memutuskan ketika ada dua orang bertengkar, itu jangan-jangan dua-duanya nggak paham. Nggak paham. Dua-duanya. Saya tidak mau menyalahkan siapapun ya, dua-duanya nggak paham atau gagal paham. Maka 4 istilah di atas tentu mempunyai makna yang berbeda. Pertama, yaitu wa iyaya farhabun. Ar-ruhbah memang dalam bahasa Indonesianya adalah takut. Tetapi takut di sini dibedakan dengan reaksi yang muncul, yaitu disebabkan merasa atau melihat sesuatu yang mengancam, sehingga muncul rasa takut. Makanya dalam bahasa Arab teroris itu disebut irhabi, kata ruhbah, karena yang akan menimbulkan rasa takut pada masyarakat, mengancam. Selanjutnya tindakan yang ditimbulkan adalah mencari tempat aman, bersembunyi atau melarikan diri. Ya. Kemudian yang kedua at-taqwa. Kata ini memang banyak diterjemahkan orang dalam bahasa Indonesia dengan takut juga. Fattaqullaha, takutlah kepada Allah. Itu ya maknanya mendekati tapi tidak persis. Karena dari mana takutnya, gimana sifatnya. Ini kan seperti begini, ya memang semuanya mangga. Mangga gedong rasanya lain, mangga cengkir lain, mangga golek lain, mangga bapang lain. Rasanya berbeda-beda, memang semuanya mangga. Nah, rasa-rasa kecemasan yang semacam itu memang iya sejenis takut, tapi kan bervariasi, berbeda-beda. Kita ingin secara persis lah seperti apa begitu. Nah, kata ini memang banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata takut juga. Tetapi takwa itu muncul dari suatu reaksi karena melihat, mengerti, atau menyadari sedang menghadapi sesuatu yang sangat berkenan di hati. Apakah karena keilmuan, kasih sayang, pangkat, jabatan yang tinggi, dan sebagainya. Umpamanya seorang menghadap seorang pimpinan yang berwibawa, sehingga baju yang dipakai yang terbaik. Dalam berbicara diatur dengan jangan sampai salah. Termasuk cara duduk yang sopan dan sebagainya. Andaikan seorang kepala negara kan tentu kita gugup. Itu takut betul, tapi ya bukan lari, tapi dia mempersiapkan diri sehingga dia atur duduknya bagaimana, ngomongnya juga, sehingga kadang-kadang timbul gagap juga karena takut salah itu. Itulah makanya. Jadi berbeda. Hingga baju yang dipakai yang terbaik. Dalam berbicara diatur jangan sampai salah, termasuk cara duduk yang sopan dan sebagainya lah. Nah, semuanya itu dalam rangka hati-hati takut salah atau tidak pantas. Karena kata takwa berasal dari wiqayah. Saya ulangi lagi. Ini karena sudah berulang-ulang tapi nggak ada masalah, bahwa ittaqullah itu, bertakwa itu, takwa itu, taknya itu sebetulnya asalnya apa? Takwa itu dari asalnya waqwa, dari waqayaki, seperti dalam bahasa Arab tujahaka, itu artinya tujah itu nggak ada di kamusnya, nggak ada, adanya wawu dari wajhun, ya. Ittijah itu menjadi asalnya ittijah, menjadi ittijah arah, jadi menghadapkan wajah kita. Maka disitulah ada pergantian menjadi wawunya diganti dengan ta. Nah itu nanti kita dalam morfologi kita bicarakannya. Jadi waqayaki masdarnya itu wiqayah. Al-wiqayah itu khairum minal ilaj, preventif itu lebih baik daripada kuratif, artinya kehati-hatian. Yang artinya berhati-hati, waspada atau preventif. Ini masih banyak salah ketik, nanti diedit lagi. Yang ketiga yaitu al-khasyah, yang diterjemahkan takut juga. Akan tetapi khasyah itu muncul dari melihat
atau mengetahui sesuatu, atau seorang yang sangat luas ilmunya, sangat mulia akhlaknya, sehingga khasyah kepada Tuhan itu akibat melihat hebatnya Tuhan. Sehingga orang yang berilmu saja yang khasyah kepada Tuhan itu. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, yang bisa khasyah kepada orang, para ulama, para saintis, para ilmuwan, bukan ulama, bukan fuqaha ya. Fuqaha mah nggak takut sama Allah itu. Guyang-guyang. Ya, artinya beginilah. Saya jangan salah paham. Jadi artinya ketika hatimu sudah bisa merasakan ini pasti oleh Allah diharamkan, sekalipun nggak tahu dalilnya. Ini pasti, ini halal ini. Dengan perasaan halus Anda bisa memahami, merasakan ini haram dan halal. Itu satu nikmat besar. Kalau Anda sudah begitu, Anda nggak tergantung sama MUI, nggak usah menunggu fatwa kok. Nah, tapi kalau bodoh ya tunggu. Bagaimana, tanya Mama MUI bagaimana fatwanya, kan gitu. Tapi kalau Anda sudah bisa mengasah basirah Anda seperti itu, Anda tahu sendiri kok. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa untuk mengetahui halal dan haram itu gampang kok, jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau jelas, yang usah belajar lagi, tinggal kita mengasah perasaan kita aja gitu. Jadi ya kalau sudah sampai situ ya sudah, nggak usah nunggu fatwa MUI ya. Kalau nggak tahu silakan nanya gitu. Bukan merendahkan MUI, ini lagi menyanjung orang yang basirahnya itu sudah tajam sekali itu, gitu. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Al-ulama, orang yang berilmu, apakah antropolog, apakah geologi, apakah kosmologi, apakah fisika nuklir, apakah dan sebagainya. Termasuk salah satunya ya fikih juga, kan gitu. Tidak disingkirkan, tidak, fikih juga, tafsir juga sama, kan gitu. Mereka juga ulama termasuk, tapi tidak dimonopoli, tidak eksklusif bahwa ulama itu ahli ilmu agama, bukan di sana. Karena waktu Allah mengatakan begini, waktu turun pada waktu itu, al ulama di sini belum ada kiai, belum ada fuqaha, belum ada mufassirin, tapi ulama sudah ada kan. Ilmu apa yang mereka miliki? Nah itu kan persoalan. Nah, jadi makanya Mbak Inang mesti ikut kapan-kapan bisa bicara mendukung saya dengan kajian antropologinya. Iya, itu sorry aja itu Mbak. Jadi yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu, atau dengan ungkapan yang mendekati adalah yang mengagumi kebesaran dan kehebatan Allah. Itu hanya para ulama. Kalau tidak, dasarnya apa? Yang nulis saja nggak bisa. Ya, ibu kota Jepang juga nggak tahu. Iya kan? Ibu kota Amerika juga nggak tahu. Dia New York, goblok. Iya, pengetahuan rendah sekali, lalu gimana lagi? Itu. Jadi yang mengagumi, bukan khusus, bukan tahu, dan mengagumi kebesaran kehebatan Allah, sehingga bukan takut karena berbahaya, tapi takut akibat kekaguman yang luar biasa. Itu bedanya. Lalu yang keempat, al-khauf juga diterjemahkan dengan takut juga, tapi rasa takut di sini lebih umum, termasuk juga cemas, gamang, khawatir dan lain-lain. Lalu akhirnya kita bertanya, takut itu hakikatnya apa sebetulnya? Takut kepada Tuhan itu seperti apa implementasinya? Dalam perilaku kita sehari-hari bagaimana? Dari mana rasa takut kepada Tuhan itu bisa muncul? Ini pertanyaan yang sangat substantif sekali perlu kita bangun sekali. Nah, takut kepada Tuhan itu dari rasa kewaspadaan. Kewaspadaan kita karena kita meyakini bahwa
apapun yang kita kerjakan di dunia ini selalu dalam pengawasan dan pemantauan Tuhan. Itu satu yang menimbulkan rasa takut kita itu. Seperti dalam Quran surat Yunus 61, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada amal yang kamu kerjakan kecuali kami saksikan, kami pantau semuanya itu. Dari situlah seperti halnya kita juga ketika bekerja di suatu perusahaan di mana big boss-nya atau si CEO-nya ya. Apa sih itu? Chief Organizer. Chief Executive Officer, ya. CEO. Chief Executive Officer. Artinya jabatan yang jabatan tinggi yang artinya orang yang di bawahnya dirjen atau direktur lah yang mengoperasikan semuanya. Nanti kita bahas lagi. Artinya tidak ada amal yang kamu kerjakan kecuali kami saksikan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di depan mata kita tentunya bukan mata kepala, tetapi mata hati. Atau katakan saja kesadaran dalam otak bawah sadar kita ini. Benar-benar melihat Tuhan. Benar-benar melihat Tuhan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ya khafirna salah terbalik khafillah ya. Khafillah ini dibalik. Khafillah ka'annaka tarahu, artinya takutlah kepada Allah dengan yakin engkau melihatnya. Pada umumnya orang menerjemahkan ka'anna di sini anta budallah ka'annaka tarahu, khafillah ka'annaka tarahu, semuanya hampir seolah-olah. Ya, seperti hadis ini di atas dengan seolah-olah. Ini menjadi sangat mungkin sekali difahami seperti disuruh mengimajinasikan Tuhan. Seolah-olah sih, jadi seolah-olah bukan beneran. Sehingga terpaksa diterjemahkan dengan yakin. Ka'anna di sini bukan untuk perumpamaan atau tasbih. Ka'anna Zaidun, ka'anna Zaidan asadun. Zaid seolah-olah macan, bukan itu. Wajahmu seolah-olah bulan purnama. Dan itu bukan seperti itu. Jadi yakin betul. Ini dalam surat An-Naml kalau nggak salah, Nabi Sulaiman itu menghadirkan arsy istananya Balkis. Ya, ceritanya digotong oleh jin lah gitu, oleh Asif bin Barkhia. Yeah. Lalu ditanya, Nabi Sulaiman menanya Balkis, ahadza arsyuki, inikah arasmu? Qalat ka'annahu huwa. Itu bukan kayak-kayaknya mirip istana saya, bukan. Ya memang betul, itu ka'anna. Bayangkan saja, Pak Afkar suatu ketika ada istrinya lewat, saya nanya, apakah itu istri Anda? Kayaknya langsung minta cerai. Betul enggak? Ngecel. Iya, ya ka'annaha hiya. Kayaknya mah iya. Enggak mungkin dong orang menjadinya pangling. Enggak mungkin dong seorang raja pangling melihat istananya. Maka disitulah kita buktikan bahwa ka'anna di sini adalah litahqiq, artinya pasti, bukan seolah-olah. Mohon yang lain kalau mendengar ini tolong direvisi semuanya. Nah, ini satu. Kalau nggak nurut ya udah nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok, aja. Bahwa silakan baca lagi makna-makna ka'anna dalam bahasa Arab itu seperti apa. Ya, banyak sekali ya, ba'alaf itu banyak sekali maknanya itu. Kata penghubung atau huruful jar bahasa Arab itu memang unik sekali.
Itu. Tapi jarang yang mendalaminya. Itu istilah sehingga menjadi banyak timbul kesalahan. Melainkan bermakna tahqiq, artinya yakin betul. Jadi walhasil takut kepada Tuhan itu bukan melarikan diri, tetapi lebih bersifat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, bukan melarikan diri, bukan gemeteran. Ya, yang menyebabkan rasa takut tetap melekat di dalam hati. Yang menyebabkan rasa takut tetap melekat dalam hati adalah, ya, yang menyebabkan rasa takut itu melekat di hati adalah karena self control. Bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Tuhan, baik yang terbuka maupun yang tertutup, baik dalam sendirian maupun di muka umum. Tidak satu gerak sekecil apapun yang lepas dari pengawasan Tuhan, baik gerak lahir maupun gerak batin, yang masih berupa keinginan maupun hayalan. Semuanya diketahui oleh Allah. Rasa takut muncul bukan karena melakukan sesuatu yang lahir saja, tetapi termasuk gerak hati atau batin. Ketika kita punya rasa hasud, kita sadar, Allah tahu kok. Kang Ubed istrinya cantik jelita, waduh kenapa nggak saya duluin? Umpamanya gitu. Allah juga tahu, ya kan gitu. Lalu akhirnya aku nanti jandanya. Allah juga tahu kok gitu. Nah, takut barangkali Tuhan tidak rela, ya. Takut barangkali Tuhan tidak rela. Barangkali Tuhan tidak suka atau tidak senang, itu yang menjadi alasan. Ketika kita sudah diposisikan di bawah standar kualitas, di bawah pengawasan Tuhan, tidak akan berani untuk melanggar aturan Tuhan. Sejak itu pula hati menjadi cemerlang dan bersinar, sehingga nanti akhirnya sudah tidak ada rasa takut lagi akan komentar-komentar orang. Yang penting Tuhanku senang. Terima kasih.